Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miriam Masayustianing Tias dengan NPM 213515516059. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bab 3 metode penelitian. Judul penelitian saya adalah analisis kebijakan pembangunan kota metropolitan dan dampak tata kelola perkotaan di DKI Jakarta. Yang pertama, saya akan membahas tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dampak yang ditimbulkan dari tata kelola perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua yaitu lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, RT 5, RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Alasan lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian adalah karena di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam direktorat ini menyimpan banyak informasi mengenai perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan wilayah di seluruh Indonesia dan salah satunya di DKI Jakarta. Yang ketiga yaitu fokus penelitian. Kajian penelitian ini difokuskan pada kebijakan pembangunan kota metropolitan dan dampak tata kelola perkotaan di DKI Jakarta. Penelitian ini mengkaji tentang apa saja kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apa saja dampak yang ditimbulkan dari tata kelola perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan apa saja hambatan yang dialami oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber datanya disebut informan. Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah berupa benda gerak atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya. Penelitian saya menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Ari Kunto, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Maka peneliti menggunakan metode yang pertama, metode observasi. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua yaitu metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaannya
yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Di dalam wawancara, terdapat informan yang bertugas menjawab pertanyaan dari pewawancara tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan beserta pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi tersebut. Selanjutnya adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data dilakukan untuk melakukan pengecekan atas keabsahan data hasil pengamatan atau penelitian dengan cara ketekunan pengamatan, yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai pertimbangan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Analisis data versi Miles dan Haberman bahwa ada 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Yang kedua, yaitu penyajian data, adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti atau pandangan etik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.